Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang formulasi dan teknologi sediaan solida mengenai pembuatan pengembangan produk solida, yaitu tablet antasida. Di sini kami dari kelompok 11 formasi 5B terdiri dari Ahmad Syafi'i, Anggiani Nuralinda, dan Jenny Krisma. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, alasan pemilihan sediaan tablet antasida. Kedua, pertimbangan pemilihan bahan aktif tablet antasida. Ketiga, reformulasi dan alasan pembuatan formula tablet antasida. Dan keempat, pengujian yang dilakukan pada tablet antasida. Materi yang pertama yaitu alasan pemilihan sediaan tablet antasida. Antasida dibuat dalam bentuk sediaan tablet. Tablet merupakan sediaan obat yang paling banyak digunakan serta digemari masyarakat. Hal ini disebabkan karena mudah dalam penggunaannya, stabil dalam penyimpanan dalam jangka waktu yang cukup lama, ketepatan dosis yang lebih terjamin, serta harganya yang relatif murah. Kemudian mengenai pertimbangan pemilihan bahan aktif tablet antasida. Untuk aluminium hidroksida, bahan aktif ini dipilih karena memiliki daya menetralkan asam lambung lambat, tetapi masa kerjanya lebih panjang. Aluminium ini bersifat demulsen dan adsorben, dan juga absorpsi makanan setelah pemberian aluminium dipengaruhi dan komposisi tinja tidak berubah. Kemudian magnesium karbonat, bahan aktif ini dipilih karena antasida yang mengandung magnesium relatif tidak larut air, sehingga bekerja lebih lama bila berada di lambung, dan sebagian besar tujuan pemberian antasida tercapai. Selanjutnya, zat aktif dari reformulasi yang pertama yaitu aluminium hidroksida. Rumus molekulnya yaitu AlOH3, berat molekulnya 78,01 gram per mol. Untuk densitasnya 2,42 gram per cm kubik. Untuk pemberiannya, padatan berbentuk serbuk kristal, granul atau gel berwarna putih tidak berbau. Sedangkan kelarutannya mudah larut dalam pelarut asam, asam klorida, asam sulfat, asam kuat dengan adanya air, alkali, tidak larut dalam air dingin dan alkohol. Untuk bahannya sendiri yaitu 5. Titik lelehnya 300 derajat Celcius atau 572 Fahrenheit. Untuk pK-nya sendiri lebih dari 7. Penggunaan terapinya untuk antasida. Selanjutnya untuk bahan aktif yang kedua yaitu magnesium karbonat. Rumus molekulnya adalah MgCO3. Berat molekul 84,139 gram per mol. Untuk densitasnya adalah 2,96 gram per cm kubik. Untuk pemberiannya sendiri yaitu serbuk, putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk kelarutan, praktis tidak larut dalam air, larut dalam asam encer, dan disertai terjadinya buih kuat. Titik leburnya yaitu 54 derajat Celcius atau 1004 derajat Fahrenheit. Untuk pH-nya sendiri yaitu 7-10 dan pKa-nya adalah 9. Penggunaan terapinya untuk magnesium karbonat adalah antasidum. Untuk aspek farmakologi dari bahan aktif, yang pertama yaitu aluminium hidroksida. Absorpsi oralnya pada penggunaan kronis, sejumlah kecil aluminium dapat diserap secara sistemik. Waktu paruhnya adalah 4-8 jam. Distribusinya, bila terabsorpsi, aluminium akan didistribusikan secara merata, menembus plasenta dan masuk ke ASI, dan pada penggunaan kronis akan terkonsentrasi di SSP. Untuk metabolisme sendiri yaitu sebagian besar di metabolisme di hati, eliminasi sebagian besar diekskresi melalui feses, dan sejumlah kecil yang terserap dieskresi melalui ginjal. Dosis untuk aluminium hidroksida yaitu 250 mg.
Mekanisme kerja dari aluminium hidroksida yaitu menetralkan HCl dalam lambung dengan membentuk garam AlCl3 dan H2O. Efek sampingnya adalah gastrointestinal, konstipasi, kram lambung, facial infection, mual, muntah, perubahan warna feses atau bintik-bintik putih. Kemudian yang kedua adalah magnesium karbonat. Untuk absorpsi oralnya diserap melalui sistemik. Waktu paruhnya adalah 1-2 jam. Distribusi magnesium dalam tubuh diperkirakan 66% di dalam tulang, 33% di dalam otot dan jaringan lunak, dan kurang lebih 1% dalam darah. Di dalam darah, 55% magnesium dalam keadaan bebas untuk bentuk ion. Dan secara fisiologi aktif, 30% berikatan dengan protein atau albumin, dan 15% dalam bentuk anion kompleks. Untuk metabolisme dari magnesium sangat diperlukan dalam tubuh, terutama terlibat dalam 300 reaksi metabolik esensial. Hal tersebut diperlukan untuk metabolisme energi, kontraksi otot, dan hampir seluruh reaksi hormonal dan menjaga keseimbangan ionik seluler. Untuk eliminasinya, ekskresi magnesium lebih banyak terjadi pada malam hari, terjadi pada bagian glomerulus ginjal. Magnesium atau baik dalam bentuk ion atau magnesium kompleks mengalami filtrasi sebanyak 70%, sedangkan di bagian nefron, reabsorpsi magnesium lebih dari 96%. Untuk dosisnya yaitu 250 mg. Untuk mekanisme kerjanya, obat dengan kombinasi ini lebih disukai karena efek sampingnya lebih sedikit, tidak menyebabkan alkalosis. Obat ini berikatan dengan asam lambung, membentuk bahan yang bertahan di dalam lambung, mengurangi aktivitas cairan-cairan pencernaan, dan mengurangi gejala ulkus tanpa menyebabkan alkalosis. Efek sampingnya yaitu diare. Selanjutnya yaitu zat tambahan. Yang pertama ada HPMC atau hidroksipropilmetilselulosa. Pemberiannya yaitu serbuk putih tidak berbau dan tidak memiliki rasa, larut dalam air. Kegunaan dalam formula yaitu sebagai pengikat. Kelarutan, larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol, dan eter, tetapi tidak larut dalam campuran etanol dan diklorometan. Dalam campuran metanol dan diklorometan dan campuran air dan alkohol. Untuk pH-nya yaitu 6-7,5. Untuk densitasnya adalah 1326 gram per cm kubik. Stabilitasnya yaitu stabil dan harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Kemudian bahan tambahan yang kedua yaitu manitol. Rumus kimianya adalah C6H14O6. Untuk pemberiannya, serbuk kristalin putih atau granul yang mudah mengalir, tidak berbau dan rasanya manis. Fungsinya yaitu sebagai pengisi tablet, konsentrasi 10-90% bobot per bobot. Manitol tidak higroskopis, sehingga dapat digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap lembab. Dapat digunakan untuk metode gempa langsung maupun granulasi basah, dan banyak digunakan sebagai pengisi tablet kunyah. Kelarutannya yaitu 1 bagian larut dalam 5,5 bagian air pada suhu 20 derajat Celcius, dan dalam 83 bagian etanol 95% larut dalam basa dan praktis tidak larut dalam eter. Untuk densitasnya yaitu 1,52 gram per cm kubik. pKa-nya adalah 13,50. Untuk alirannya baik dan untuk stabilitasnya stabil dalam bentuk kering maupun larutan, tapi harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada tempat sejuk dan kering. Inkompatibilitasnya adalah menurunkan bioavailabilitas simetidin. Untuk bahan aktif yang ketiga yaitu sodium straglycolat. Pemberiannya adalah serbuk putih sampai agak putih, tidak berbau dan tidak berasa. Kegunaan dalam formula yaitu sebagai desintegran dalam tablet dengan konsentrasi antara 2-8%. Untuk larutannya yaitu larut sebagian di dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam air. Untuk pH-nya yaitu 3-5 atau 5. Densitas 1,51 gram per cm kubik. Untuk alirannya sendiri yaitu memiliki daya alir yang baik, dan stabilitasnya stabil, disimpan di wadah tertutup baik terhindar cahaya.
Selanjutnya ada sodium lauryl sulfat. Pemakaiannya yaitu sebagai lubrikan tablet. Konsentrasi yang digunakan yaitu 1-2%. Kelarutannya larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform dan ether. Kegunaan dalam formula yaitu sebagai lubrikan dalam sediaan tablet. pH-nya 7-9,5 dalam larutan 1% bobot per volume dengan densitas 1,07 gram per cm kubik. Stabilitasnya stabil dalam kondisi normal. Larutan dengan pH di bawah 2,5 dapat memicu hidrolisis menghasilkan lauryl alkohol dan sodium bisulfat. Penyimpanan dapat disimpan di wadah yang kering dan tertutup baik. Ada juga koloidal silikon dioksida dengan rumus kimia yaitu SiO2. Pemberiannya submikroskopik fumate silika dengan ukuran partikel sekitar 15 nanometer. Serbuk amorf atau tidak berbentuk, ringan, meruah, putih kebiru-biruan, dan tidak berasa maupun berbau. Kegunaan dalam formula itu sebagai glidan, pH-nya 3,8-4,2, densitasnya 2648 gram per cm kubik. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, pelarut organik dan asam, kecuali asam hidrofluorat, larut dalam pelarutan panas alkali hidroksida. Membentuk dispersi koloidal dalam air, stabilitas higroskopis, dapat menyerap air dalam jumlah besar tanpa menjadi cair. Ketika digunakan dalam suatu sistem larutan dalam pH 0-7,5, koloidal silikon dioksida dapat meningkatkan viskositas. Selanjutnya ada stabilitas, yaitu higroskopis, dapat menyerap air dalam jumlah besar tanpa menjadi cair. Dan ketika digunakan dalam suatu sistem larutan pH antara 0-7,5, koloidal silikon dioksida dapat meningkatkan viskositas. Harus disimpan dalam wadah tertutup baik pada tempat yang kering dan sejuk. Selanjutnya ada formulasi atau teknik pembuatan. Formula yang akan dibuat yaitu dengan aluminium hidroksida sebanyak 250 mg, magnesium karbonat 250 mg, HPMC 3%, air, manitol, sodium stralglikolat sebanyak 4%, min flavor 0,1%, sodium lauryl sulfat 1%, dan koloidal silikon dioksida sebanyak 0,5%. Alasan pemilihan zat tambahan. Yang pertama ada manitol sebagai pengisi, karena manitol tidak higroskopis sehingga dapat digunakan untuk zat aktif yang sensitif terhadap lembab dan cocok digunakan untuk metode gempa langsung maupun granulasi basah. Yang kedua ada HPMC, yaitu sebagai pengikat. HPMC stabil meskipun higroskopis setelah dikeringkan. Yang ketiga ada sodium stralglikolat, yaitu sebagai desintegran, merupakan serbuk dengan aliran baik yang digunakan sebagai penghancur pada pembuatan tablet dengan metode granulasi basah. Meskipun keefektifannya kebanyakan penghancur dipengaruhi oleh eksipien hidrofobik seperti lubrikan, tetapi tidak berlaku untuk keefektifan sodium starch. Meningkatnya tekanan kompresi tablet juga tidak mempengaruhi waktu hancur. Yang keempat ada min flavor, digunakan sebagai perasa karena kebanyakan obat antasida adalah obat kunyah, jadi dipakai perasa agar menutupi rasa obat yang kurang enak atau pahit. Yang kelima ada koloidal silikon dioksida, yaitu sebagai glidan di mana berfungsi sebagai memperbaiki aliran granul. Yang terakhir ada sodium lauryl sulfat, yaitu sebagai lubrikan karena sifatnya yang stabil dalam keadaan normal sehingga pada saat proses pencetakan menghasilkan tablet yang sesuai. Alasan pemilihan metode pembuatan. Metode yang digunakan yaitu granulasi basah. Metode ini dipilih karena dilihat dari sifatnya, di mana kedua zat tersebut bersifat termostabil, sehingga digunakan metode granulasi basah, dan dilihat dari daya alirnya, di mana keduanya memiliki daya alir yang kurang baik, sehingga
Diharapkan aliran dari aluminium hidroksida dan magnesium karbonat dapat meningkat dan homogenitas dalam granul lebih terjamin. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Ditimbang semua bahan, kemudian ayak manitol HPMC sodium glikolat melewati ayakan 250 mikrometer. Kemudian dicampurkan dengan aluminium hidroksida dan magnesium karbonat, lalu dikocok selama 30 menit. Kemudian ditambahkan air hingga menghasilkan massa yang bisa dikepal. Selanjutnya ayak massa yang bisa melewati ayakan nomor 14 mesh di atas penampan. Kemudian keringkan granul dengan oven. Setelah itu, tentukan kadar air dari granul dengan menggunakan moisture analyzer atau kadar air harus kurang dari 2% dan dilakukan evaluasi serta diayak dengan ayakan nomor 16, lalu ayak sodium lauril sulfat dan koloidal dioksid dan ditambahkan pada granul yang telah dikeringkan. Selanjutnya diaduk selama 2 menit, lalu ditambahkan mint flavor, kemudian diaduk kembali. Setelah itu, massa granul dicetak dengan bobot tablet sebanyak 700 mg. Evaluasi yang dilakukan terhadap granul yang pertama, penetapan kadar air. Yang kedua ada penetapan bobot jenis nyata mampat, kadar pemampatan, dan porositas sebanyak 100 gram. Granul atau serbuk dimasukkan ke dalam gelas ukur 250 ml. Catat volumenya. Yang ketiga, kecepatan aliran. Yang keempat, sudut istirahat. Dan evaluasi yang dilakukan terhadap tablet. Yang pertama ada penampilan, yang kedua keseragaman ukuran, ketiga keseragaman bobot, keempat kekerasan tablet, kelima ada friabilitas, keenam fleksibilitas, dan ketujuh ada uji waktu hancur tablet tidak bersalut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.